Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita masih bertemu dengan Ramadan. Ini merupakan di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Maka pada saat kita memasuki masjid, kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Ini merupakan pedoman hidup. Kalau seandainya kita menerapkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, maka akanlah kita meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, Nurul Alamin, cahaya jagat raya ini, sehingga nanti kelak pada saat kita mengklaim diri sebagai umatnya, kita tidak dihalau oleh malaikat. Kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita terkadang kita tidak pernah memintanya. Pada saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak ada satupun di antara kita yang meminta kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Namun Allah memberikan nikmat Islam itu kepada kita kendati kita tidak pernah memintanya. Tidak halnya seperti yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai anak, akan tetapi anaknya tidak bersama Nuh. Innahu laysa min ahli. Itu dikatakan oleh Allah, wahai Nuh, anakmu bukan dari golonganmu. Hal yang sama terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Pada saat Rasul memunajat kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintainya, maka Allah sendiri yang menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut.
Maka pada saat kita tidak pernah meminta hidup dalam keadaan Islam ini, mintalah kepada Allah agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam juga. Ini merupakan harapan, ekspektasi yang paling luar biasa. Pada saat kita tidak pernah meminta hidup dalam keadaan Islam, Allah berikan kepada kita nikmat tersebut, maka pintalah kepada Allah agar kita juga dimatikan dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kehidupan baginda Rasulullah SAW merupakan kehidupan yang memang penuh dengan liku-liku. Rasul diasuh oleh kakeknya, dan setelah meninggal kakeknya diasuh oleh pamannya. Yang uniknya dan jarang diungkapkan oleh para ahli sejarah, ternyata antara nama nenek dengan nama bibi mempunyai nama yang sama. Fatimah binti Amr dengan Fatimah binti Asad. Ada sebuah kebiasaan bagi orang-orang Arab jahiliyah. Pada saat seorang suami itu meninggal dunia, maka mereka, istrinya akan dipulangkan ke kampung halaman. Namun hal seperti itu tidak terjadi pada ibunda Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah mempunyai alaqah, mempunyai hubungan yang baik dengan ibu mertuanya, sehingga keberadaan Rasul pada saat itu berada di rumah kakeknya. Ini menunjukkan bahwasannya ibunda Rasulullah adalah sosok wanita yang memang salihah, sosok wanita yang memang bisa diterima. Dikarenakan apa? Arab jahiliyah, mereka siapapun yang meninggal suaminya, mereka akan dipulangkan kepada ahlinya. Seharusnya Rasulullah itu dipulangkan ke Yathrib, ke Madinah, namun tidak demikian terjadinya. Hal yang sama pada saat Rasul itu diasuh oleh istri pamannya yang bernama juga Fatimah. Bahkan setiap hari pamannya tidak mau makan kecuali ada Nabi Muhammad bersama mereka. Bagaimana bentuk pelayanan dari seorang paman terhadap ponakan? Dia merawat anak yatim tersebut melebihi dari kasih sayang terhadap anak. Dikatakan pada saat itu, kenapa engkau tidak mau makan? Anak-anaknya banyak, 10 orang anak paman. Ayah kami lapar, tunggu sampai ada Muhammad pulang. Karena begitu ada Muhammad pulang, maka ada keberkahan, makanan itu akan cukup. Berbeda pada saat mereka mengkonsumsi tidak ada Nabi Muhammad, maka mereka makanannya pun tidak akan pernah cukup. Ini keberkahan yang dirasakan oleh pamannya pada saat Nabi Muhammad berada bersama mereka. Maka Nabi Muhammad tafaulan mengambil nama anak perempuannya dengan nama nenek dan bibinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Dikarenakan apa? Dikarenakan merenungi nasibnya. Kedua orang perempuan ini adalah perempuan yang hebat, perempuan yang menghabiskan dedikasi mereka kepada cucu dan ponakan mereka, segala sesuatu yang mereka inginkan. Inilah cerita bagaimana liku-liku kehidupan baginda Rasulullah SAW. Maka sangat wajar pada saat Rasul meminta doa terhadap orang-orang yang dicintai agar diberikan hidayah tersebut. Dan Rasul sangat bersedih pada saat hidayah tersebut tidak mau diraih oleh umatnya. Rasul sangat bersedih. Hal seperti ini diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Rasul sangatlah bersedih. Nyaris Rasulullah SAW itu mencelakakan dirinya pada saat kita umatnya tidak mau menerima hidayah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Begitulah cinta Rasul kepada kita.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Rasul nyaris mau mencelakakan dirinya pada saat hidayah tersebut tidak mau kita menerimanya. Maka pada saat kita menerima sesuatu yang kita dapatkan dari baginda Rasulullah, jangan pernah berpaling. Jangan pernah kita meninggalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, karena ini membuat Rasul itu sedih terhadap kondisi kita. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan, maka raihlah pengampunan tersebut. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ketakwaan, maka raihlah ketakwaan tersebut. Banyak di antara para ulama memberikan definisi tentang ketakwaan tersebut, dan kalau kita ingin melihat di dalam surat Al-Baqarah lebih dari 32 kali Allah menyebutkan tentang takwa. Namun yang paling unik tersebut adalah pada saat Allah menjelaskan takwa di dalam syariat puasa, Allah tidak mengikatkan dengan segala sesuatu. Dibuka selebar-lebarnya ketakwaan tersebut. Dikarenakan pada ayat-ayat yang lain, takwa tersebut dikaitkan dengan ittaqullah, ittaqun nar, dikaitkan dengan api neraka, dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah. Namun pada saat Allah menceritakan ketakwaan di Ramadan, Allah sebutkan secara itlaq, secara umum. Karena apa? Dikarenakan supaya kita bisa meraih ketakwaan tersebut, sehingga para ulama mendefinisikan takwa tersebut adalah kita tidak pernah ditemukan dan dilihat oleh Allah dalam keadaan bermaksiat kepadanya, dan kita tidak pernah melewatkan satu pun perintah dari Allah dan Rasul. Ini makna takwa yang didefinisikan oleh para ulama, sehingga kita tidak akan pernah berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan itu baik kemaksiatan jawarih, baik kemaksiatan perilaku, ataupun kemaksiatan qalb, ataupun kemaksiatan hati. Ini merupakan yang harus kita jaga. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan takwa itu dipahami juga dengan kita tidak akan pernah melewatkan peluang apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Sungguh indah bulan di mana Allah membuka pintu surga, sehingga atmosfer surga tersebut tercium aromanya ke bumi sampai dengan pagi ini. Kalaulah bukan Ramadan, tentu masjid ini tidak akan penuh seperti ini. Kalaulah bukan Ramadan, tidak mudah bagi kita untuk bisa mengkhatam Quran. Kalaulah bukan Ramadan, sungguh berat bagi kita untuk bersedekah setiap waktu. Namun dikarenakan Ramadan, semua kegiatan tersebut tidak terasa berat bagi kita. Jangan sampai Ramadan tersebut membuat kita diharamkan untuk melakukan kebaikan. Ini yang paling bahaya. Barang siapa yang diharamkan kebaikan pada bulan tersebut, maka dia telah diharamkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Kalaulah bukan Ramadan kita mengkhatam Quran, kapan lagi kita bisa mengkhatam Quran? Kalaulah bukan Ramadan kita bisa mentadabburi Quran, kapan lagi kita bisa mentadabburinya? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 64 Allah berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini merupakan kondisi interaksi antara umatnya dengan Nabi Muhammad SAW, di mana keberadaan Rasulullah SAW itu adalah sebagai pintu hidayah kepada kita. Saya tidak akan pernah tahu mau membaca apa kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus. Saya tidak akan pernah tahu bagaimana melantunkan ayat-ayat Al-Quran kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Dan saya tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana kasih sayang dari orang tua kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus.
Namun lebih spektakulernya itu adalah para sahabat. Para sahabat setiap mereka merindukan Rasul, mereka bisa berinteraksi langsung. Begitu mereka kangen dengan Rasulullah, mereka bisa pergi langsung melihat Rasul salat subuh berjamaah. Mereka bisa berinteraksi dengan Rasul di pasar, dalam semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Bahkan pada saat mereka mempunyai permasalahan di dalam rumah tangga mereka dengan suami dan istri mereka, dan mereka bisa mengadunya kepada Rasulullah. Seorang wanita tua pada saat dia mengadu tentang perihal rumah tangganya, dan ibunda Aisyah tidak tahu apa yang dibicarakan, sayup-sayup terdengar suara pengaduan tersebut, sayup-sayup didengar oleh ibunda Aisyah. Namun penduduk langit mendengarkan keluhan seorang wanita tua tersebut, sehingga turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Mujadalah. Ini menunjukkan bahwasanya bongkahan bumi Madinah dan bongkahan bumi Mekah itu adalah ardun mubarak, negeri yang penuh dengan keberkahan, di mana lalu lalang malaikat selama 13 tahun, selama 10 tahun itu naik turun dari langit ke bumi menyampaikan berita wahyu. Bahkan mereka pada saat melakukan dosa, mereka datang kepada Rasul dan meminta ampun. Wahai Rasul, mintalah ampun kepada kami. Dan Rasul meminta ampun kepada mereka, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Hari ini kita tidak bisa berinteraksi seperti itu, wahai jemaah yang dirahmati Allah, karena Rasul tidak lagi bersama kita hari ini. Apa yang bisa kita buat bahwasanya bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ini yang harus kita ungkapkan. Pada saat kita menghadiri salat subuh berjamaah seperti ini, hadirkanlah rasa cinta bahwasanya ini adalah perintah dari baginda Rasulullah. Kendati aku tidak bisa melihatnya di salat subuh berjamaah, namun aku mempercayai apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Suatu hari ibunda Aisyah meminta kepada baginda Rasulullah SAW untuk didoakan. Wahai Rasulullah, doakanlah padaku. Maka pada saat itu Rasul meminta doa kepada ibunda Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah, baik disengaja tidak disengaja, baik yang telah dilakukan terdahulu maupun ke depan. Maka pada saat itu tersenyum sumringah ibunda Aisyah hingga kepalanya itu terjatuh di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu Rasul menanyakan kepada ibunda Aisyah, apakah engkau bahagia wahai Aisyah? Iya. Bagaimana aku tidak bahagia, karena Rasul sendiri yang meminta doa kepadaku. Sungguh aku meminta doa seperti itu kepada umatku setiap setelah salat. Hari ini berapa banyak di antara kita yang kita tidak mengetahuinya, ada di antara hamba Allah yang masih melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah giring orang tersebut untuk bisa salat subuh di masjid ini, padahal semalam dia masih melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini bukti di antara diistijabahnya doa Rasulullah SAW. Berapa banyak di antara kita yang masih melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun Allah masih memberikan umur panjang kepada orang tersebut, dan Allah tidak pernah membuka aibnya. Allah menutupi aib orang-orang tersebut, sehingga nanti pada saat hari akhirat, pada saat dihisab oleh Allah, Allah menanyakan kepada orang-orang tersebut, wahai fulan, bukankah engkau pada bulan sekian, minggu sekian, jam sekian, detik sekian engkau melakukan kemaksiatan kepadaku? Maka pada saat tersebut seorang hamba tersebut hanya bisa mengakui dan pasrah terhadap kemaksiatan yang telah dilakukannya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, kututup semua aibmu, kututup semua kemaksiatanmu di dunia. Begitu juga dengan hari ini, ku ampunkan segala dosa.
Begitulah ghafurnya Allah. Allah Maha menerima taubat dari kita. Maka jangan pernah sia-siakan Ramadan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Angkat tangan, lakukanlah salat tahajud setiap malam. Kan berapa banyak di antara teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, mereka tidak mempunyai kesempatan yang seperti kita rasakan hari ini. Allah telah memanggil mereka. Sangatlah beruntung kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga bisa merasakan sensasinya Ramadan. Ada di antara jamaah kita, beliau tahu seakan-akan bahwasanya Ramadan kemarin itu adalah Ramadan terakhir bagi dia. Apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada saya, Ustaz, saya tidak pernah iktikaf full selama Ramadan, kecuali Ramadan ini. Saya tanyakan, kenapa Bapak memilih seperti itu? Mungkin saya ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Dan kemarin Allah memanggil beliau sehingga kita tidak bersama dengan beliau. Orang tersebut adalah Bapak Afdal. Orangnya kecil, akan tetapi amalnya banyak. Beliau memaksimalkan Ramadan sepenuhnya. Beliau beriktikaf 10 hari akhir, tidak pulang-pulang, sampai beliau merasakan pening. Namun lelah tersebut tidak akan pernah dirasakannya lagi. Semoga beliau menjadi ahli surga, dan kita di sini semuanya diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan Ramadan kali ini. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apakah kita ke depan masih juga diberikan kesempatan seperti ini? Apakah kita ke depan masih diberikan kesehatan seperti ini sehingga kita bisa memenuhi dan mensesaki masjid ini? Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka maksimalkanlah Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.